lengkap katanya. SD, SMP, SMA dan sekolah Alkitab ya di Malang. Karir sebelum di Indonesia. Menjadi karyawan ya tahun 19 sampai 97 bagian HRD. 97 sampai 2005 sudah sekolah Alkitab melakukan pelayanan di gereja ya. Tahun 2005 sampai 2009 kepala bagian CESI masih menjadi seorang karyawan juga ya backgroundnya. Lalu mulailah beliau berkarir di Indonesia. Tahun 2009 agent dan IUM. Tahun 2011 promosi unit manager kasih foto. 2013 promosi senior unit manager. Dan 2016 promosi agency manager. Posisi tertinggi ya di Indonesia telah dicapai oleh beliau ya. Perjalanan bersama Indonesia. Tahun 2009 politik agent, politik offline. 2010 politik agent, offline local. Medali Rosya, Kiai Mamala. Tahun 2010 promosi UN, politik juara eksternal kasih kelas nasional. 2015 bisa kirim manajer Rotterdam ya. Dan banyak sekali prestasi yang telah beliau capai. Nggak mungkin. Dan inilah mulailah bisnis Indonesia dimulai ya. Beliau harus mendapatkan beliau agency manager. Bersama keluarga tercinta ya, beliau mendapatkan kebebasan waktu bisa menikmati perjalanan bersama keluarga, quality time ya. Ini foto beliau waktu menjadi out Bali dan berjalan-jalan. Nah, bagi para agent-agent baru, kalian berpeluang sekali untuk menjadi seorang out Bali ya. Ini pasangannya Ibu Hari jalan-jalan ya. Lalu juga punya film ya, agent beliau ya. Ini juga punya tim besar ya, Pinturen Malang. Kasih aplaus teman-teman ya. Mengembangkan Indonesia di daerah. Tim di Juwana. Kasih aplaus lagi teman-teman. Hari sendiri berdua bersama pasangan terus bertambah setiap kali bertambah bertumbuh dan berprestasi di Indonesia. Perjalanan bersama Indonesia itu adalah konsekuensi yang dilakukan ya kalau berbisnis di Indonesia. Bisa honeymoon yang sama, bisa jalan-jalan sama keluarga yang belum tentu bisa dilaksanakan bersama walaupun kita jadi karyawan ya. Keluarga yang menjadi motivasi. Bisa jalan-jalan ke Mesir, misalnya Holy Land ya, ibadah. Hongkong bersama Fraser. Dan para leaders kasih aplaus luar biasa. Semangat ya teman-teman kalau seperti ini kan. Bukan hanya jalan-jalan yang menjadi konsekuensinya ya. Aset pun bertambah setiap saat. Oke, kita bangkit berdiri, kita sambut dengan meriah Bapak Ganes Sitompul. Semangat terus semua teman-teman sendiri, ayo. Selamat pagi.
applause buat teman-teman semuanya ya. Oke, silakan dulu. Thank you buat MC. Ya, saya sebenarnya waktu itu sudah menolak dengan Ibu Novita. Sampai saya bilang, saya serapnya aja, emang ban. Oh benar-benar kemarin dia bilang nggak ada nih. Udah lu serap kan, lu aja masuk. Oke deh ya. Ini sandepan saya ini belum saya perbarui ya karena mau diperbarui lagi nanti hubungi IT Excellent ya. Itu IT Excellent yang buat cuma agak melebar ya, jadi agak ini. Saya bersyukur ya pada Tuhan ya ada di bisnis ini dari tahun 2009 sampai sekarang ya, tetap ini yang saya jalankan bersama istri saya ya. Istri saya ada besok mau jalan lagi ke Malang ya, karena tim kita banyak di sana, lebih prioritas ke sana jalan Malang, karena juga kita mau mengadakan kayak sistem AM2 di Jakarta kan ngadakan M2 ya. Kita ngadain juga sana buat tim kita, tim Juana sama tim Malang. Kita ngadakan di Selekta ya, Batu Malang ya, nginap 350.000, pembicaranya Pak Dodi ya, nanti kita undang ya. Jadi itu persiapan ya. Jadi sama mereka itu udah nginap di Batu ya, teman-teman udah makan apa sih, makanya M2 benar kita buat nanti ya. Jadi habis itu teman-teman mau jalan-jalan di Batu ya terserah, ada tuh pulang ya. Oke, itu promosi sekilas ya. Perkenalkan, siapa yang belum kenal saya? Jangan bohong, banyak bohong. Ya benar-benar kan, belum kenal saya. Benar-benar banyak yang udah banyak ya ini ya kenal. Tapi yang baru-baru ya, nah perkenalkan nama saya Janar ya. Istri saya, Bu Mei ya. Sampai Bu Hari ya, kita jalankan di bisnis Prudential ini dari tahun 2009. Kita dulunya bukannya orang-orang yang nggak ada kegiatan, kerjaan ya. Istri saya itu 12 tahun ya accounting, 12 tahun ya accounting ya, akhirnya memang tergiur di bisnis Prudential ini ya. Kita jalankan ini juga bisnis ini saya jalankan ya dibilang gampang enggak juga ya, berat ya, berat tapi nggak susah, berat. Kenapa? Waktu kita bergabung Maret 2009 kita bergabung ya teman-teman, bulan pertama kita aktivitas seperti yang dibilang jalankan sistem ya, jalankan sistem. Prospek 2 orang sehari, betul? Itu kan sistemnya, prospek 2 orang sehari, jalankan sistem, jalankan. Sebulan nggak ada hasil, 2 bulan jalanin sistem jalankan sistem, nggak dapat hasil juga ya. Jadi berat, memang berat, karena itulah kita mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Seperti tadi Butere ya, mau dapat case kayak begitu tadi, urutan top ya, top produser, pergi ke Kalimantan. Susah nggak? Enggak sepertinya, tapi berat. Kenapa? Tinggalkan anak ya kan, tinggalkan kegiatan, kesenangan kita itu kita tinggalkan. Itu kadang yang membuatkan orang berat untuk tinggal ya. Bisnis Prudential susah kok, cuma ketemu orang cerita ya. Bisnis Prudential nggak susah, ketemu orang cerita. Masalah orang itu mau masuk mau enggak itu nantinya ya, tapi berat untuk melakukan itu. Dan orang ini kira-kira mau nggak ya, udah takut kan, itu dia, itu beratnya di situ ya. Kita jalankan berat, tapi setelah jalan hasilnya udah mulai. Jadi kalau sekarang teman-teman mulai jalan berat, no problem, itu cuma sebentar ya. Saya sama istri saya
puji Tuhan, merasa bersyukur dapat bisnis Prudential. Pertama, dulu waktu nikah, saya nikah sama istri saya, tinggal di daerah Kerendang. Siapa pernah ke Kerendang? Jakarta Barat, daerah paling padat, sempit, jembatan 5, ya. Nah, itu daerah yang sering kebakaran juga ya, di daerah situ sekarang ya, paling sering kebakaran. Nah, itu kita ngontrak situ ya, punya anak di situ, mau jemur anak aja itu susah. Mataharinya padat semua. Mau jemur matahari tunggu jam 9 jam 10 bukan apa, gosong anak saya. Ya. Ya kan? Itu saking kita nikah belum ada ya. Istri kerja, saya yang tadi dibilang saya bantu pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Saya bantu di gereja, dan itu saya juga ada kerjaan ya, kita jalani. Dan itu kita rasa cukup. Tapi secukup-cukupnya kita mau beli motor aja waktu itu nggak dapat. Padahal waktu itu kalau nggak salah keluar Honda Legenda ya. Legenda itu kalau nggak salah cuma berapa juta ya, 6 juta atau berapa, nggak dapat. Ya, sampai pinjam. Saya nikah sama istri ya, kita disumbangin panci, disumbangin wajan, ya kan? Jadi saya bawa istri saya ini nekat. Orang tuanya pengen kumpul, biasa orang Jawa kan orang mangan ngumpul. Kalau saya nggak mau, ayo, ya kan? Saya berani. Tapi ya begitu, sumbangin televisi, dikasih televisi kotak yang putar ketak, baru dapat sinyalnya. Ya kan kalah TV-nya saya sama TV-nya si Pak Yamin di bawah, ya kan keren dia. Nah itu nggak dapat ya. Tapi berjalan waktu, ya kita berjalan waktu dan Tuhan ketemu bisnis ini, teman-teman, kita dapatkan itu semua dari Prudential. Saya tidak ada bisnis lain. Ya. Saya tidak ada hal lain yang saya kerjakan beserta istri di luar sana. Cuma ini aja mati-matian jalanin. Kalau dibilang capek. Kalau dibilang letih, lelah. Cuma kita lihat ada hasil yang kita dapat. Kenapa kita nggak taraf di sini? Ya, kemarin kita bicara sama Pak Dodi, ya. Pak Dodi kasih wejangan begini. Kalau orang belum dapat hasil, no problem di bisnis ini. Tapi kalau orang sudah feel-nya di Prudent sudah tidak ada, nah itu susah. Feel-nya sudah nggak ada, rasanya, hasratnya sudah nggak ada di Prudent, nah itu udah susah. Itu pasti orang gagal. Tapi orang kalau misalnya prospek dan itu tidak didapat hasil, belum dapat hasil, orang itu dikatakan gagal nggak? Belum tentu. Pasti nanti dapat hasilnya. Ya banyak contohnya ya yang pemilik agensi sekarang yang GAJ owner itu dulu gagal semua. Ya, jadi tidak ada dikatakan bisnis ini gampang, berat, tapi nggak susah dilakukan. Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman datang di sini pagi ini, malam ya. Semangat pagi. Masih pagi atau sudah sore atau sudah redup teman-teman? Ada yang udah sore, udah redup? Jalanin bisnis Prudent? Wow, kalau dibilang letih ya istri saya itu letih banget ya. Ya, naik kereta pergi sana, kadang kita naik mobil ke Malang, ya. Karena dibilang begitu letih. Tapi kalau kita lihat hasilnya, wow. Yang paling utama, kita bisa mengangkat derajat teman-teman kita, sahabat kita, mereka naik ke posisi. Ada yang manajer, yang dulu mereka di kampung mereka cuma penghasilan nggak sampai 2 juta, sekarang bisa sampai 10 juta. Wow, kita lihat kan, kita bersyukur loh jadi berkat. Itu yang kita mau lakukan di bisnis Prudent. Makanya kita kembangkan di Duren Malang sama di Juwana.
daerah itu belum ada waktu itu Prudent. Tapi sekarang wow, agent-agentnya udah luar biasa mengembangkannya ya. Jadi teman-teman, saya sama istri jalanin ini dan sampai saat ini kita punya kantor ya, ada di Juanapati, ada di Malang. Malang di daerah Duren Selatan ya, kalau teman-teman Google lihat Malang Selatan itu yang terkenal pantai yang paling bagus ya. Itu 1000 pantai ada di situ. Mau pantai model apa aja bisa. Jadi kalau teman-teman mau suka pantai, nah itu daerah Malang Selatan. Tapi kalau suka pegunungan, nah itu daerah Batu, ya kan, daerah Beji, ya itu daerah Sengkaling ya. Kalau Malang Selatan itu pantai, ya terkenalnya. Nah, kita kembangkan di situ. Belum pernah ada orang waktu itu cerita, kita mulai cerita dan puji Tuhan. Sekarang ada 2 leader di sana, kita punya tempat di sana. Ya, yang di Juwana kita mulai dari garasi, ya garasi leader agent kita, dan sekarang jadi ada leader dan segalanya. Itu semua kita lakukan karena kita bertahan di bisnis ini. Ya, bertahan di bisnis ini. Sebelum saya masuk, nanti kita sesinya lebih baik interaktif ya teman-teman ya, tanya-tanya. Saya ada suatu bukan cerita sih, ini adalah suatu dongeng yang saya ingat. Dongeng ini adalah sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Jadi suatu cerita ini begini. Suatu saat di satu kota, satu kampung dulu kala itu hidup kakek Arif. Kakek Arif ini udah ditinggalkan oleh istrinya karena meninggal. Tapi kakek Arif ini adalah orang yang bijaksana, pintar. Pokok segala apa yang menjadi masalah di kampung itu dikasih tahu kepada kakek Arif ini. Kakek Arif ini tahu solusinya apa, jawabannya apa. Dia kasih tahu, oh ini kamu masalahnya ini dan masalah ini, masalah ini. Nah, suatu saat ada anak muda di desa itu. Anak muda ini hidupnya biasa-biasa, dan anak muda ini merasa cemburu, merasa iri kepada orang-orang yang kaya, yang mampu, yang sukses. Dia merasa hidup ini di dunia ini cuma milik mereka, bukan milik saya. Saya kok begini katanya. Nah, dia mau tanya kepada Pak Arif, tapi Pak Arif bilang itu ya sudah kasih solusi ke dia, tapi dia tidak mau terima. Suatu saat dia mau mengetes ini Pak Arif. Pak Arif, dia kasih tahu ke temannya, kita kasih tahu, kita kasih suatu pertanyaan, dan saya yakin Pak Arif ini tidak akan bisa jawab. Ya, tidak akan bisa jawab. Kenapa? Kok bisa? Pak Arif ini kan jago, kata temannya dan segalanya. Dia pasti tidak bisa jawab. Apa itu? Nih, saya dapat anak burung pipit, yang mau terbang. Saya genggam. Nanti kalau saya tanya ke Pak Arif, Pak Arif, di tangan saya ada burung. Burung ini mati atau hidup? Kalau Pak Arif bilang hidup, saya remas, mati dia. Tapi kalau Pak Arif bilang mati, saya buka renggang, saya terbangkan dia. Wow, buat semalakama dong, buat Pak Arif ya. Orang itu, oh iya bagus kamu. Wah, dia bangga, dia pergi ke rumah Pak Arif. Pak Arif, saya mau tanya, di tangan saya ini ada burung yang mau mulai belajar terbang. Kira-kira burung ini mati atau hidup? Pak Arif mulai berkerut, memikirkan dan segalanya. Pak Arif mulai berputar jalan kiri kanan semuanya. Mereka udah bilang, pasti Pak Arif gagal. Pak Arif bilang, nah, apapun hasilnya itu tergantung tangan kamu. Mau kamu mati, mau kamu hidup, burung itu tergantung tangan kamu. Teman-teman dapat tahu nggak apa artinya? Kita mau sukses, kita mau berhasil di Prudent, kita mau bisa lakukan bisnis Prudent ini bukan karena leader, bukan karena yang ngajak, bukan karena diucap-ucap orang, tapi karena siapa? Saya, teman-teman sendiri. Oke?
Ini yang saya dapat. Ini yang saya dan istri lakukan. Kita jalankan bisnis ini, ya, jalankan bisnis ini. Waktu kita jalankan, memang kita tidak ikut, tapi waktu kita jalankan ini, lidah tinggalkan kita. Ya, begitu kita jalan, ya boleh dikatakan kita bukan langsung orang yang merekrut kita yang jalankan. Dan boleh ditanya kepada Ibu Mutiara, ya, leader kita, itu sampai sekarang kita jalankan karena kita tahu ini keberhasilannya karena kita, bukan orang lain. Ya, jadi teman-teman, yang paling utama di bisnis ini satu, punya kemauan nggak? Kalau nggak punya kemauan, wow, mau didorong leadernya pun, mau dikasih sistem kayak apapun, nggak ada. Jadi begitu dikasih tahu Pak Arif, itu tergantung tangan kamu. Mau kamu matikan, mau kamu hidupkan, itu tergantung tangan kamu. Dan anak ini pulang, dia baru berpikir bahwa kesuksesan itu harus dia cari. Teman-teman, jalankan bisnis prudensial. Itu latahnya hebat banget. Ini spidol banyak banget. Saya dikasih lagi banyak. Hebat ini ya. Luar biasa di sini. Karena kemarin baru belajar di GL ya. Ya, GL Refreshment. Kalau mau ngasih angka-angka warna-warni katanya, supaya orang bisa wow, ya kan? Siapa itu pembicaranya coba ya, jadi dikasih warna. Oke. Teman-teman, kita tahu kan bisnis prudensial. Siapa yang belum tahu bisnis prudensial jenjang karirnya? Yang baru? Belum ya? Belum ya? Wah, nanti bilang BOP, benarnya ya. Ini susah banget. Nah, oke. Ya. Bisnis prudensial, kita tahu. Waktu kita agent, Datu di sini katanya AUM, ya. Datu UM, SUM, AM, ya, agent, AUM, ya, persiapan untuk unit manager, senior unit manager, AM, ya, agency manager. Kapan teman-teman mengambil keputusan saya mau sukses, saya mau nggak sukses, saya mau jalankan bisnis ini sungguh-sungguh? Di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di agent. Betul? Setuju? Di agent. Kita mulai. Di sini kita sungguh-sungguh. Lalu di sini lebih sungguh-sungguh. Betul? Setuju? Lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita mau mencapai yang namanya lebih sungguh-sungguh. Di sini Lebih sungguh-sungguh, Pak. lebih sungguh. Karena apa? Banyak orang start di sini, betul? Ya. Dan padahal untuk mencapai ini 2 kali lipat yang diperlukan dari sini, betul? 3 kali mana? 3 kali. Mau ke sini? Lebih sungguh-sungguh. Jadi boleh dikatakan bisnis ini harus sungguh-sungguh setiap hari, sungguh-sungguh setiap bulan, sungguh-sungguh setiap tahun kita lakukan. Kalau misalnya maaf nih, Pak Dodi, Pak Supardi sudah posisi sini, mana ada gelarnya lagi SAM. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, excellent bisa besar nggak? Karena di luar sana owner-owner yang lain lebih sungguh-sungguh lagi mengembangkan. Betul teman-teman? Ya? Jadi kadang-kadang saya sama istri pikir, aduh, mereka lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Jadi apapun, misalnya ada yang gue, saya mah didukung leader
saya mati lepaskan. Itu banyak. No problem. Agent baru, dia bilang, aduh, leader saya mah kalau diminta pendapat begini, gini. Kalau teman-teman belajar banyak, ya, seperti leader-leader yang lain yang sukses itu banyak kan mereka lepas, bukan terkungkung dengan leadernya, mereka mau tough. Jadi, wow, berjuang. Itu sukses. Sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Kapan Pak berhentinya? Gak pernah berhenti. Bisnis ini, saya pernah tanya juga sama Pak Suparti waktu itu. Pak, kan udah semua dan segalanya dan dia bilang, saya malah semakin saya naik dan semakin enjoy jalan bisnis. Enjoy di sini bukan berarti santai, dia semakin menikmati. Wow, dia bilang semakin menikmati. Saya tanpa sadar saya sudah punya AM berapa. Saya cuma jalanin dan sungguh-sungguh saya jalanin terus. Semakin menikmati. Teman-teman, kalau kita jalanin bisnis ini sungguh-sungguh, mati hidup kita di bisnis ini, makan kita dari sini, sungguh-sungguh kita perjuangkan. Kita tidak kalah. Aduh, gimana ya? Tapi kita akan tahu. Mau hasilnya bagaimana? Itu nanti, yang penting tak terus. Sungguh-sungguh. Ada harga, ya. Kita kembangkan tim di Malang waktu mulai dari UM, ya. Kita kembangkan tim di Malang mulai dari UM. Teman-teman, hasil UM berapa duit? Paling tinggi 8 juta lah. Ya, yang starter aja sebulan 8 juta. Bolak-balik Malang, cari tempat, kontrakan, kita sewain, proyektor dan segalanya, bayar sekretaris dan segalanya. Nggak ada hasil. Orang lihat prudent, belum ada hasil. No problem, tapi sungguh-sungguh lakukan. Sekarang produksi saya, dari seluruh produksi saya sama istri, itu 60% itu dari Duren Malang. Ya. Jadi hasilnya kapan Pak? Nanti, enjoy aja, sungguh-sungguh lakukan. Kalau leader bilang, ini loh jenjang karir, kita udah tahu jenjang karir kemana? Kita lakukan. Nggak ada kata tidak bisa kita lakukan. Ya, waktu saya jalankan bisnis Prudential bersama istri, kita jalan susah. Naik motor, iya naik motor. Hujan-hujanan, iya hujan-hujanan. Hampir jatuh, masuk lubang, iya pernah lakukan. Dan segalanya itu udah cerita. Tapi sekarang kita mau tunjukkan, nih loh, yang kita lakukan ada hasilnya. Teman-teman, kalau teman-teman tidak sungguh-sungguh di sini, aduh ditolak Pak, leader, aduh saya ditolak, maka teman-teman tidak akan bisa jalan terus. Tidak bisa. Tapi kalau teman-teman bilang, wah ditolak, saya asa lagi. Ditolak, saya asa lagi. Ditolak, saya asa lagi. Ya, hasilnya nanti akan ada. Ya. Dan saya puji Tuhan pada sampai saat ini kita punya 5 leader, ya. 5 leader di bawah kita. Itu prosesnya, wow. Banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal yang kita korbankan untuk itu. Teman-teman, kalau teman-teman misalnya mau UM yang kayak apa? Sungguh-sungguh lakukan. Kalau teman-teman misalnya baru bergabung bulan ini, bulan 5, salah satu syaratnya sudah ada 6 bulan di Prudent, betul? Tinggal teman-teman kerja.
buat setnya. Apa yang mau teman-teman mau dapatkan? Saya sama istri waktu tahun 2009 kita sama-sama setting. Wah, setting sama-sama. Oh, istri saya 200, saya 200 lebih. Jadi kita nggak dapat startup. Padahal kalau digabungkan bisa dapat startup kan. Akhirnya saya cuma AU Club. Istri saya cuma dapat waktu itu sama lah ya. Ya dapat juga. Jadi kata lain kita belum tahu, yang penting kerja. Tapi dengan income segitu kita udah puji Tuhan, kita bisa kembangkan tim kita. Sungguh. Dan itu apa saja yang kita lakukan? Ya kita lakukan. Tiru apa yang di Prudent. Nah ini yang di Prudent. Apa yang di Pro Excellent kita bawa. Kita bawa. Pembicara excellent kita bawa ke sana. Bawa. Besar Pak biayanya, besar. Tapi itu nanti belakangan investasi nih teman-teman. Pusing Pak, pusing. Biayanya itu wow, luar biasa. Tapi kalau kita dapat hasilnya, itu lebih daripada luar biasa. Jadi teman-teman, kalau saya sama istri bisa jalankan bisnis ini, cuma satu, kita lihat kesuksesan itu orang lain juga bisa dapat kok. Orang lain bisa dapat. Ya, siapa? Banyak yang kita bisa tolong. Banyak orang yang bisa kita bawa ke bisnis ini. Ya, jadi seperti tadi yang Pak Arif itu, kesuksesan itu tergantung tangan kamu. Tergantung bagaimana kamu mau matikan, ya malas. Kalau kamu mau hidupkan, ya kamu harus bekerja. Kamu harus lakukan aktivitas, lakukan segalanya, training ikutin. Apa yang leader bilang lakukan dan segalanya. Itu bisa Pak. Gak ada kata di sini bisnis ini kita gagal. Yang gagal apa? Karena kita tidak melakukan. Cuma itu. Ya. Jadi kalau malam hari ini saya diundang, saya bilang sama Bu Taufik, ya mungkin saya akan lebih banyak interaktif. Kita lebih baik tanya jawab. Kita lebih baik apa yang teman-teman mau lakukan. Apa yang kira-kira teman-teman mau perjuangkan di sini. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, Pak, pengembangan tim di luar kota bagaimana? Nanti bisa istri saya juga bisa tanya, dapat jawab ya. Jadi malam hari ini saya tidak akan memberikan materi dan segalanya. Teman-teman, materi training banyak ya di Excellent ya. Materi-materi yang lain banyak, pelajaran-pelajarannya. Motivasi teman-teman mungkin tiap minggu dikasih motivasi, tiap minggu motivasi, tapi seringkali apinya cuma setelah itu padam. Minggu besok datang padam. Yang paling penting adalah sungguh-sungguh untuk lakukan. Oke, saya berikan ruang pertanyaan pada teman-teman. Oke. Bapak Ibu ada yang mau Kalau nggak bertanya kita pulang. Sayang sekali ya kalau waktu yang diberikan oleh speaker kita yang luar biasa ini dengan pengalaman yang banyak ya nggak dipakai untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oh ya, boleh. Oke. Pagi Pak. Pagi. Saya mau nanya, Bapak pertama kali di daerah, dia waktu itu membantunya, terus dengan di daerah yang Bapak jalani di Malang ini, kebanyakan programnya seperti apa yang Bapak kasih? Karena kan kita tahu ya banyak izin kadang-kadang, kalau saya spesialisnya HS nih, saya spesialisnya ini. Nah di daerah Malang situ, Bapak kebanyakan programnya seperti apa? Sama cara nge-train leader orang di sana sampai jadi leader. Oke. Makasih Pak. Kalau yang pertanyaan boleh istri saya ya, karena yang merintis pertama kali Kota Malang itu istri saya boleh maju ke depan ya. Ya silakan. Namanya siapa tadi? Denis. Denis mau mulai daerah juga. Planningnya mau begitu. Planningnya di mana? Ke Bangka. Bangka. Wow, itu itu daerahnya udah banyak ya. Silakan. Oke, Denis ya. Oke, Denis kalau untuk luar kota, kalau kita sudah mulai bicara tentang saya mau ngembangin di luar kota, berarti satu hal yang saya pengen
sampaikan sama Dennis adalah are you ready gitu aja pertanyaannya, siap atau tidak, itu dulu. Kalau kita udah siap berarti bisa jalan, tapi kalau kita nggak siap kita nggak akan bisa jalan. Kenapa? Karena jujur kalau kita ngembangin di dalam kota aja itu kita kadang-kadang kesulitan untuk mungkin biaya juga ya, transportasi, bahkan untuk coaching agent segala macam juga kita kadang-kadang suka keteteran di situ kalau kita nggak bisa manage keuangan kita. Nah apalagi nih keluar kota yang pastinya pasti akan membutuhkan biaya besar juga, baik transportasi juga untuk biaya coaching agent, bikin acara, itu semua dari kita sendiri. Dan yang nggak kalah penting adalah seberapa kita siap benar-benar di sana. Nanti kita semuanya yang handle, mulai dari kita trainer, kita juga harus bisa menguasai produk, terus juga harus meng-coaching agent, dan harus join fieldwork, harus semuanya kita yang handle lah, seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Denny tadi yang awalnya adalah are you ready nggak nih? Maksudnya ready beneran nggak nih untuk main luar kota? Kalau memang ready, saya lanjutin ready ya, siap ya. Siap. Nah, waktu pertama kali kita jalanin di luar kota itu memang yang khususnya yang di Turen Malang itu awalnya sih tidak sengaja ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya ada pulang kampung karena orang tua saya, nenek saya sakit, jadi saya pulang kampung besuk nenek saya. Nah di situ ada orang tua saya. Nah waktu itu saya underestimate dia sama orang-orang daerah, apalagi Malang Selatan itu kan ini banget daerah banget gitu ya. Nah saya nggak cerita tuh sama mereka karena saya pikir orang daerah mana mau sih beli asuransi gitu kan. Nah akhirnya waktu itu sempat ada saudara saya dari papa saya itu nanya, Mbak Sampai itu kerja di mana? Bisa gitu. Nah waktu dia nanya kerja di mana itu ibarat kayak saya baru dibangunin tuh. Jadi kayak kalau misalnya pernah nonton video agent tuh langsung dia punya ininya, antenanya tuh muncul tuh. Iya coba aja kenapa nggak ada salahnya kan kita cerita. Akhirnya saya ceritain ya seperti ini loh kerjaannya terus gini. Loh langsung dia responnya positif. Loh ya itu Mbak saya tak bolehi, ya itu pakai bahasa Jawa ya. Ya itu loh Mbak yang saya cari. Ini loh yang nabung tapi ada nilai tunainya, ada proteksinya. Loh emang sampai mau? Saya bilang gitu. Ya mau Mbak, piro? Berapa? Yang paling murah waktu itu karena kita masih baru ya di sini, ya saya kasih tahu aja 3,5 sebenarnya. Ya Mbak, ini 3,5 2 orang. Jadi langsung 2 orang. Nah waktu dapat itu saya kemudian berpikir kenapa nggak coba ke yang lain gitu. Akhirnya saya coba ke pengusaha janur. Di sana kan memang ada orang pengusaha janur untuk supply ke daerah Bali. Nah saya ngobrol juga sama dia dan ternyata reaksinya positif juga. Terus akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa buatin saya 1 juta, suami saya 1 juta. Saya bilang kaget lagi, waduh di sini ada yang 1 juta. Saya pikir dapat gopay aja udah syukur gitu ya. Nah itu kesalahan saya yang kedua, yaitu terlalu memandang rendah orang. Nah teman-teman juga belajar nanti jangan pernah mandang rendah orang karena kita nggak tahu ternyata dia memiliki kemampuan gitu. Apalagi kalau orang Jakarta kita bisa jangankan orang daerah ya, Jakarta kita ketipu ya. Kadang-kadang orang kaya pun mereka cuma pakai kayak Bob Sadino pakai celana pendek gitu ya. Di sana juga seperti itu, kelihatannya sepertinya kita underestimate aja, ternyata mereka mampu. Nah kemudian akhirnya saya mulai ketagihan tuh, closing ya. Akhirnya saya ketagihan, saya mulai jalan lagi minta referensi. Saya dipertemukan dengan satu pengusaha PJTKI dan kebetulan saat itu saya langsung di kemudian hari saya rekrut dia jadi agent dan dia saat ini beliau menjadi salah satu leader kami di Turen Malang. Oke, ya. Jadi yang paling utama waktu itu kita jual program kesehatannya daerah sama tabungannya untuk masa depan. Itu yang kita jual. Ya, ada lagi? Oke. Karena saya kemarin lagi main trip Medan juga kan. Oke. Itu saya lihat kalau di kota Medannya udah oke, karena kota besar ya. Iya. Tapi ngedengerin dari saya punya saudara kan dia sales gitu di kota yang tahu dan lain-lain. Karena itu kota sendiri tapi ya mungkin kayak tadi bilang awal terlihatnya kayak orang nggak mampu tapi di sana orang kalau nggak karena jauh ya, mereka pesan bisa
mana dia bilang kayaknya kantor Indonesia pun satu pun hampir nggak ada. Oke. Itu, asuransi lain pun hampir belum ada ya. Betul. Tapi dengan berjalannya waktu itu perkembangan cepat banget, Pak Denis. Jadi waktu itu kan kita memang tawarinnya tabungan plus kesehatan ya. Sekarang sih kita juga udah mulai berkembang juga di sana. Paling khusus beberapa tahun terakhir ini kita udah mulai pakai financial planning juga gitu untuk Ya, misalnya garansi income, udah mulai. Yang pertama kali kita buka di sana itu memang awal-awalnya tetap aja rekening Pak Ali sih yang kita pakai. Ya. Tapi seperti tadi dibilang Ibu Hari, siap nggak? Denis tinggal di mana? Jakarta. Jakarta Medan PP lumayan loh. Ya sekalian. Sekalian. Iya. Kalau misalnya berkembang di sana kan harus rutin kan kalau berkembang. Nah itu. Sebulan sekali udah mulai ngejadwal kan. Medan. Oh coba. No problem ya. Nah, tadi pertanyaan kedua dikatakan bagaimana dari agent ke leader. Kita sudah rekrut dan posisinya kan jauh ya Pak. Kita di Jakarta, sedangkan agent kita di sana. Nah kalau ketemu pun, kalau kayak saya kan bayangannya sekarang ini mungkin hanya sebulan sekali ketika saya lagi ke sana. Memang sih saya kalau lagi ke daerah juga saya nggak mau cuma 2-3 hari, pasti saya tak waktunya agak panjang. Nggak sia-sia kan. Gitu. Nah itu yang dibilang kita siap juga nggak untuk daerah. Bagaimanapun juga kemarin ada pembicara si yang SUM yang main di orang Bandung itu siapa? Yang kemarin hari siapa ya? Enggak yang di Excellent. Dia orang Bandung, mainnya di Pontianak, mertuanya di situ, yang keliling dan segala. Ada nggak ya yang gitu? Nah, itu juga dia bilang bisnis ini bisnis duplikat. Oke? Rudy ya? Ruby Hartono ya. Dia sampai makan juga bersama dengan kita juga karena sama main luar daerah ya. Kita coba coaching, ya sama ya. Jadi bisnis ini bisnis duplikat. Kita tidak ada, kadang-kadang itu agent apinya agak kurang. Tapi kita ada, API-nya ada, bukan api aja, API-nya ada, gerak, ya. Nah, itu yang kita waktu itu sama Bu Ari, bagaimana caranya? Caranya kita ganti-gantian datang ke sana. Ini enaknya kalau kita pasangan, oke? Sekalian juga jenguk orang tua, ya. Yang kedua, kita kasih programnya apa yang di Excellent, kita bawa ke sana, videonya lah, apanya lah, dan segalanya kita kasih. Kita siapkan. Dan juga yang pertama, kita punya planning ke dia. Dia mau apa? Dia mau siapa? UM. Waktu itu kita pernah yang PJTKI. Nah, perlu teman-teman ketahui, hampir semua leader yang kita jadi sekarang itu nasabah kita. Bukan, semuanya. Bukan berarti lu mau jadi agent, jadi nasabah dulu. Enggak. Jadi dia nasabah dulu. Oke, dia ngerti produknya, ya. Setelah itu kita kenalkan bisnisnya, dan dia mau, ya, baru dia jalan. Susah nggak Pak? Susah. Yang di daerah susah. Contohnya, mereka punya kegiatan, mereka menganggap bahwa bisnis ini masih second opinion lah, ya, karena mereka punya seperti tadi PJTKI, punya yayasan, punya dagangan dan segalanya, mereka punya itu. Tapi begitu mereka kita drive, kita tentukan apa, itu bisa dicapai mereka. Jadi tergantung kita buat program apa untuk dia. Dan juga ingat, orangnya mau nggak? Kalau orangnya nggak mau, lebih baik nggak usah, capek nanti. Ya benar ya. Jadi itu yang kita lakukan. Waktu itu yang terakhir kita, yang Ibu Ruby November ya. November itu dia mepet-mepet, kita kejar, dan dia memang mati-matian. Padahal dia punya perusahaan, punya yayasan, tapi dia memang mau jadi unit manager Pak. Itu sampai pulang malam, kita temanin, istri datang, temanin. Nggak mungkin saya temanin dia kan cewek kan, itu kan. Pulang malam ya bisa dibacok juga sama bapaknya, sama istri. Ya, jadi harus
Itu udah enaknya kalau kita suami istri jalanin bisnis ini ya. Jadi kalau kita ketemu sama yang cewek ya cewek jalan, ayo palingan kita temanin. Kalau saya misalnya istri saya sama cewek nih, saya baik jadi supir, saya cuma antar gitu loh. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan cowok itu saya yang ngadapin saya ejek-ejeknya, tidaknya gitu ya. Ya ngerti ya Pak Adis ya? Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya, oke. Ada lagi teman-teman? Wah, kasih. Ini Mbak Mei ini, wow. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi. Pak, sebenarnya saya punya PR besar di daerah. Wow. Maksudnya di daerah kampung saya gitu ya. Di mana itu? Tegal Pak. Wow. Itu sih sebenarnya kota bagus ya. Bagus. Perekonomian juga paling bagus di antara Mall paling banyak gitu di daerah sini. sekitarnya gitu. Nah, yang jadi kendala, bukan kendala sih, maksudnya saya masih jadi PR-nya begini. Di kampung saya itu banyak sekali orang-orang kaya. Oh iya. Banyak karena Pasti. mereka masing-masing itu ada saudagar penun dan lain-lain, pokoknya